Puji Tuhan. Halo Becky. Iya, halo Bu Yohana. Kok sepi sih ya Bu Yohana? Aku kangen sama teman-teman, juga sama guru-guru sekolah minggu. Iya Bek. Sampai saat ini kita belum bisa sekolah minggu seperti biasa, berkumpul dengan teman-temanmu. Tapi Becky nggak boleh sedih. Anak-anak di rumah juga nggak boleh sedih. Hari ini kita mau bersukaria bersama. Bu Yohana mau ajak kalian memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang supaya Becky juga nggak sedih, yuk anak-anak di rumah dan juga Becky, kita akan memuji Tuhan, menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Ayo Bek. Ayo Bu, ayo. Ya. Mari kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, anak-anak, gimana? Semuanya sudah bersukaria? Semuanya udah gembira? Becky, gimana? Sudah sukacita? Ya, sudah lumayan lah Bu, daripada tadi. Sekarang Becky sudah bergembira sedikit lah, sudah bersukacita sedikit. Nyanyi lagi yuk lah Bu. Oke, kita mau nyanyi lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, ya? Ayo kita berdoa dulu. ya. Ya. Ayo berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak-Mu sudah rindu untuk bisa memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang anak-anak-Mu semua sudah berkumpul di rumah masing-masing. Dan kami semua telah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bu Yana, aku kepengen nyanyi lagu Hati yang Gembira, biar aku semua sama teman-teman juga gembira. Baik, kita ajak teman-teman kalian nyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, Ayo teman-teman. Ayo. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat.
Semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, Bek, gimana? Sudah gembira? Iya, aku sekarang sudah gembira sekali Bu Yohana. Pokoknya aku senang banget sekarang. Syukurlah. Kalau gitu, Peggy udah siap mendengarkan cerita dan firman Tuhan kan? Iya, aku sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ini siapa yang cerita? Ya Bu Yohana. Oh, ya, aku senang kalau Bu Yohana yang cerita. Oke, nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah duduk yang tenang, kemudian mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik. Nanti kalau Bu Yohana memberikan pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Oke? Kalau gitu sebelum kita mendengarkan firman, kita doa dulu ya Bu ya. Betul sekali Peggy. Ayo kita berdoa ya. Ayo. Anak-anak kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami sudah bersukacita hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah Tuhan sendiri yang akan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu boleh dimampukan mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah pada pukul 3 sore, yaitu pada waktu untuk berdoa. Di sana, di pintu gerbang yang disebut Gerbang Indah, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Setiap hari, orang itu dibawa ke sana untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke Bait Allah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke Bait Allah, ia minta mereka memberikan sesuatu kepadanya. Maka Petrus dan Yohanes menatap dia. Kemudian Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu memperhatikan Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Saya tidak punya uang sama sekali, tetapi apa yang ada pada saya, itu akan saya berikan kepadamu. Dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan menolong dia bangun. Langsung saja kaki orang itu dan mata kakinya menjadi kuat. Lalu ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke Bait Allah bersama-sama dengan Petrus dan Yohanes. Dia berjalan sambil melompat-lompat dan memuji Allah. Semua orang yang melihat dia berjalan dan memuji-muji Allah. Lalu orang-orang itu menyadari bahwa dialah pengemis yang biasanya duduk di gerbang indah di Bait Allah. Orang banyak heran sekali dan kagum melihat apa yang terjadi padanya.
Nah, anak-anak semuanya tadi sudah menyimak dengan baik cerita yang sudah ditayangkan tadi kan? Nah, sekarang Bu Yohana ingin memberikan beberapa pertanyaan buat anak-anak. Nah, anak-anak yang di rumah ya, yang tahu jawabannya langsung jawab ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Tadi dalam cerita ya dikisahkan ya ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang akan masuk ke Bait Allah. Coba sebutkan siapa namanya. Nah, kalau Becky tahu nggak nama murid Tuhan Yesus itu? Ayo jawab. Apa ya? Yakobus sama Yohanes apa ya, Bu? Aduh, Becky, kamu tadi ngantuk ya waktu ada cerita? Enggak kok, aku dengarnya Yakobus sama Yohanes. Salah. Dengar tuh ya, teman-teman kamu yang di rumah betul jawabannya, yaitu Petrus dan Yohanes. Cuma salah satu kok, Bu. Ya, betul, tetap salah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ayo, Becky, kamu harus siap ya. Ya, Harus ya. betul yang ini ya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa nama pintu gerbang Bait Allah? Ayo. Aku tahu. Pintu gerbang indah. Betul, 100 buat Becky, 100 juga buat anak-anak yang di rumah ya, semuanya bisa menjawab. Nah, pertanyaan yang terakhir ya. Dalam cerita tadi ya, siapa yang menyembuhkan orang sakit lumpuh? Nah, Becky, yo tuh teman-teman di rumah sudah bisa menjawab. Siapa murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh? Petrus. Iya, betul. Anak-anak juga betul ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari Petrus. Ya, kita belajar apa? Ya, kita belajar bagaimana Petrus ya diberi kuasa ya oleh Tuhan supaya dia bisa membantu orang lain dengan menyembuhkan ya orang lain yang sakit lumpuh ya. Tadi ada orang ya yang sudah sakit lumpuh sejak lahir, dan ketika Petrus melihat itu ya tergeraklah hatinya ya, dia kemudian menolong menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sehingga orang itu bisa berjalan lagi. Ya kan, Pek? Ya, betul kan ya. ceritanya? Betul, ceritanya seperti itu. Iya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang mau seperti Petrus? Aku mau, Bu. Aku mau. Oke ya, Becky dan anak-anak di rumah pasti mau seperti Petrus yang suka menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, tetapi kan anak-anak di rumah masih kecil, ya Becky juga. Apakah mungkin bisa menolong orang lain? Ayo, bisa enggak, Bek? Kamu menolong orang lain? Bisa lah. Gimana caranya? Kalau ini kan lagi di rumah ya. Sekolah libur, tapi bukan libur, tetap belajar di rumah. Nah, di rumah kalau ada ibu masak, Becky bantu ikut metiki kangkung. Betul ya. Terus itu ibu nyuci, ya aku ikut mainan air. Ya, bukan ikut mainan air ya, tapi mungkin ikut menjaga adik. Kalau adik di rumah ya, ibunya sedang memasak atau ibunya sedang mencuci ya, kalian bisa membantu menjaga adik ya. Juga ya ada ayah, ada kakak, mungkin ada kakek, nenek, om, tante ya, paman, bibi, semua yang di rumah. Kalau kalian melihat mereka membutuhkan pertolongan, kalian harus mau membantu dan menolong. Nah, kalian tahu kan ya,
bahwa kita memiliki Tuhan yang pasti memampukan kalian untuk bisa membantu dan menolong orang lain, karena Tuhan kita memiliki kuasa yang besar. Nah, anak-anak, meskipun saat ini anak-anak masih ada di rumah saja, ya, anak-anak tidak boleh sedih, ya. Anak-anak harus tetap semangat belajar, juga tetap semangat mengasihi orang-orang di sekeliling kalian, ya. Oke, ya, Bu Yohana, ya, tutup sampai di sini cerita dan firman Tuhan, ya. Semoga anak-anak bisa terus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak, mari kita akan menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Becky, siap menyanyi? Siap. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Becky, sekarang tiba waktunya kita mengucap syukur melalui persembahan. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan ya Bu Yohana ya. Betul. Caranya gimana yo? Ini dimasukkan ke amplop, terus nanti dikumpulkan, terus nanti kita serahkan pada saat kita sudah bisa sekolah minggu lagi di gereja. Betul sekali. Tapi ada juga cara yang lain. Tahu nggak? Gimana? Nah, nanti kalau anak-anak sudah mengumpulkan persembahan, terus sudah terkumpul beberapa minggu, ya, anak-anak juga bisa menitipkan kepada ayah atau ibu untuk diserahkan ke gereja atau ditransfer melalui nomor rekening gereja. Gitu, Becky. Bisa ya? Bu Yohana tahu nomor rekeningnya? Tahu, nanti Bu Yohana akan tunjukin di layar, ya? Ya. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu untuk persembahan. Aku diberkati. Ayo. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Becky, sekarang kita akan membawa persembahan ini di dalam doa ya. Ya. Nah, anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan, kami semua sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini, khususnya di gereja kami GKI Pemalang. Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang terus setia kepada Tuhan, terus setia melakukan firman Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu ini, Bu Yohana ajak anak-anak dan juga Becky untuk menyanyikan sebuah lagu, supaya kita
bisa tetap ingat ya apa yang sudah kita dengarkan tadi dalam firman Tuhan, yaitu untuk saling apa, Becky? Mengasihi. Iya, betul ya. Anak-anak ya, kita semua akan mengasihi setiap orang ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baiklah anak-anak, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tadi ya firman Tuhan mengatakan apa? Apa, Becky? Kita harus saling mengasihi. Betul sekali ya. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar, tetap mengasihi sesama, ya, membantu ayah, ibu, adik dan kakak semuanya ya yang membutuhkan pertolongan. Anak-anak harus mau menolong dan membantu mereka. Nah, sekolah minggu online hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Eki, sampai jumpa minggu depan ya. Ya, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Bu Yohana. Ya. Semoga minggu depan Becky bisa menemani teman-teman lagi. Oke, Tuhan Ya, Yesus dadah. memberkati. Sampai jumpa. Selamat Sampai hari jumpa. Minggu. Selamat hari Minggu.